Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali belajar. Kali ini kita akan membahas tentang model jaringan komputer. Jaringan komputer dikembangkan dengan tujuan agar sebuah komputer atau host dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Ketika akan berkomunikasi, sebuah komputer memerlukan protokol atau aturan tertentu, seperti juga manusia menggunakan bahasa tertentu untuk berkomunikasi. Model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk berkomunikasi. Model ini terbagi dalam bentuk tingkat atau lapisan atau layar abstraksi yang memiliki fungsi tertentu. Pada arsitektur model jaringan yang berlapis ini, suatu proses atau pekerjaan komunikasi antar komputer yang utuh dipecah dalam tugas-tugas kecil. Setiap lapisan memiliki protokol dan aturan tersendiri, memiliki fungsionalitas khusus dan saling independen atau berkaitan. Keterkaitan antar lapisan diwujudkan dalam bentuk data yang diambil dari satu lapisan, diproses jadi output yang dikirimkan ke lapisan di bawahnya. Lapisan berikutnya pun melakukan hal yang sama. Kemudian kita masuk di OSI layer atau Open System Interconnection Layer. Open System Interconnection Layer model adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri atas 7 lapisan. Yang pertama ada application, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, yang keenam ada data link, yang ketujuh ada physical. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. Yang pertama adalah application layer. Ini tugas dari application layer. Contohnya seperti Chrome, Firefox, browser yang kita gunakan merupakan software atau aplikasi. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Domain Name Service atau DNS, dan lain sebagainya. Lapisan ini mendefinisikan format dan mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Presentation layer bertugas untuk menerjemahkan data dan akan mengirimkan data ke penerima. Jadi, presentation layer ini akan mengenkripsi data. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah Secure Socket Layer atau SSL, Transport Layer Security atau TLS, Remote Desktop Protocol, RDP, dan lain sebagainya. Kemudian setelah application layer, presentation layer, kita masuk ke session layer. Lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri, yang disebut dengan sesi. Sebagai contoh, setelah autentikasi pengguna atau kata sandi selesai, komputer jarak jauh mempertahankan sesi ini untuk sementara waktu dan tidak meminta autentikasi lagi dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya ada transport layer. Contoh protokol pada lapisan ini adalah NetBIOS atau IBM, Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP, dan lain sebagainya. Lapisan ini atau transport layer bertanggung jawab untuk pengiriman end-to-end antara pengirim dan penerima, seperti memecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut,
sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. Selain itu, pada lapisan ini juga diciptakan acknowledgement sebagai penanda sukses tidaknya pengiriman data. Protokol pada lapisan ini adalah UDP, User Data Protocol, User Datagram Protocol, dan TCP, Transmission Control Protocol. Lapisan ini memiliki kemampuan transfer data yang andal dan transparan antara pengirim dan penerima. Lapisan ini juga multiplexing, pengendalian aliran atau control flow, dan error checking data. Setelah itu ada network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengelamatan host, pengirim, dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP yang menciptakan IP address, ARP, ICMP, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, melakukan error checking dan correction, control flow, dan melakukan pengelamatan perangkat keras atau MAC address. Terakhir, kita masuk ke physical layer. Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan, seperti Network Interface Card, NIC, repeater, hub, dan lain sebagainya. Lapisan ini menentukan bagaimana cara sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan sistem pengkabelan. Pengiriman data dalam bentuk bit atau binary juga menjadi tanggung jawab lapisan ini, termasuk encoding. Contohnya, dari oscillator atau implementasi atau mekanisme oscillator adalah seperti lapisan aplikasi menerima informasi yang akan dikirimkan dari pengguna. Sebagai contoh, pengiriman email. Informasi akan ditranslasikan dengan menggunakan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dengan cara aman atau menggunakan SSL pada lapisan presentasi atau presentation layer. Kemudian kita masuk ke session layer. Pengiriman dari pengirim ke penerima akan diciptakan dan dipertahankan pada waktu tertentu melalui lapisan sesi atau session layer. Informasi yang melewati 3 lapisan ini disebut dengan protokol data unit, PDU. Kemudian, lapisan transport akan mentransformasi data ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Segmen akan ditransformasikan menjadi paket data pada lapisan jaringan. Pada lapisan data link atau data link layer, paket data akan diubah menjadi frame. Frame selanjutnya akan mengalir ke lapisan fisikal dan diubah menjadi format bit dan ditransmisikan dalam bentuk aliran bit atau bit stream, alur arus listrik, gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, dan sebagainya. Proses transformasi dari satu lapisan ke lapisan berikutnya dilakukan dengan penambahan header, khusus dengan proses enkapsulasi yang dilakukan berulang, yang kemudian dikirim ke penerima melalui media transmisi pada jaringan. Setelah data sampai di penerima, proses yang terjadi adalah kebalikannya. Bitstream akan diubah menjadi informasi. Header akan dibuang satu persatu dari lapisan terbawah ke lapisan di atasnya yang disebut proses deenkapsulasi.